Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama Ibu Dewi Ratna Kumarawati akan menyampaikan materi dalam MPLS ini tentang tata krama. Sebelum kita mulai, apa itu tata krama? Maka marilah kita lihat dulu pengertian tata krama. Pertama, tata krama itu terdiri dari dua kata. Satu tata dan dua krama. Tata itu adalah apa? Tata adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan krama itu adalah tindakan atau tingkah laku. Jadi tata krama itu adalah tata tindakan atau tingkah laku yang termasuk atau yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tata krama di dalam sekolah artinya di dalam lingkungan sekolah itu memiliki aturan. Nah, tata krama yang berlaku di dalam lingkungan sekolah adalah tata krama yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, tata krama di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tingkah tata cara bergaul. Dan yang kedua, tata cara berkomunikasi. Nah, tata cara bergaul atau tata cara berhubungan atau berinteraksi dengan orang yang sesuai yang seusia atau yang di atas usia kita, ada tata krama yang diatur. Seperti misalkan tata cara bergaul itu bagaimana ketika kita berbicara. Kalau berbicara terhadap orang tua tentunya akan berbeda berbicara dengan sesama teman. Kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah tata krama ini adalah cara kita bergaul dengan guru bagaimana, kemudian cara bersikap dengan teman, cara bersikap dengan semua unsur-unsur yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu tata cara kita berpakaian. Dalam berpakaian kita harus sesuai dengan usia kita, sesuai dengan kesempatan kita. Contoh begini, di sekolah. Di sekolah kita sudah ada aturan bahwa ketika mengikuti pelajaran kita harus menggunakan seragam. Artinya, ketika pelajaran sedang berlangsung, kita tidak boleh menggunakan pakaian yang seenaknya, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan seragam sekolah. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, di dalam tata cara bergaul itu cara makan. Nah, bagaimana cara makan yang baik itu? Tentunya cara makan yang baik itu diawali dulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, apakah makan harus jalan-jalan, membawa makanan sambil makan, kemudian jalan ke sana, jalan kemari? Tentunya tidak boleh ya. Nah, ketika kita makan, kita tidak mengeluarkan suara, duduk dengan tenang, memasukkan makanan ke dalam mulut dengan sangat hati-hati. Jangan sampai makan belepotan atau makan sambil berbicara. Itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Kemudian dari tadi yang disebut dengan tata krama itu ada tata cara bergaul, dan yang keduanya ada tata cara berbicara dan berkomunikasi. Bagaimana cara kita berbicara? Nah, di dalam lingkungan sekolah, cara kita berbicara itu banyak kesempatannya. Kesempatan apa saja ketika kita berbicara di dalam lingkungan sekolah? Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan bahasa yang membentak-bentak misalkan seperti itu. Itu sangat tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ketika kita berbicara dengan guru, berkomunikasi dengan guru,
akan berbeda cara kita berkomunikasi dengan teman. Nah, kalau dengan guru kita harus menyampaikan dengan nada yang sopan, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Begitupun tata cara berkomunikasi dengan teman kita, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar atau memberikan julukan teman kita dengan julukan-julukan yang tidak sesuai. Itu merupakan salah satu tindakan yang melanggar norma sehingga tidak sesuai dengan tata krama. Nah, itu diantaranya. Mungkin hanya singkat saja, tapi nanti ketika kalian bertemu, bertatap muka dengan teman-teman kalian, jangan sampai tata krama ini kalian abaikan. Tetap gunakan tata krama. Nah, yang paling penting dalam komunikasi di sini ada kunci dari komunikasi. Apa? Yang pertama yaitu perlakukan orang lain sesuai dengan apa ketika orang lain memperlakukan kita. Kalau kita tidak ingin dikatai kasar oleh orang lain, artinya kita tidak perlu berbicara atau tidak boleh berbicara kasar terhadap orang lain. Nah, mungkin itu. Yang selanjutnya bisa kalian baca dalam slide yang sudah Ibu tayangkan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan tata krama ini di dalam lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan rumah. Sekian dulu materi yang Ibu berikan. Nanti ketika kita bertemu, mari kita bersama-sama menjaga tata krama, menjaga etika, baik itu dengan guru, etika dengan siswa dan etika dengan sesama keluarga besar SMP Negeri 15. Dan Ibu pesankan kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini sampai nanti ketika kalian belajar pun kalian masih tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.